Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Fana Elvia. Pada video kali ini, aku akan bagikan tips bagaimana cara untuk memulai hidup minimalis. Ya, setahun belakangan ini aku sudah konsisten untuk memulai hidup minimalis dan aku ingin sekali berbagi bagaimana cara aku untuk memulai hidup minimalis. Nah, di video kali ini ada beberapa tips yang akan aku bagikan ke kalian semua yang ingin memulai hidup minimalis. Tips yang pertama adalah niat. Ya, niat memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam Islam. Nah, jadi niat itu menentukan suatu aktivitas itu akan bernilai ibadah atau tidak. Jadi, pastikan buat kalian yang ingin memulai hidup minimalis, luruskan dulu niatnya, niatkan untuk mengikuti perintah agama. Karena di dalam Islam juga ada perintah untuk menumbuhkan sifat qanaah. Nah, ini sesuai sekali dengan prinsip hidup minimalis, di mana qanaah itu artinya adalah merasa cukup. Yang kedua adalah cari referensi tentang minimalisme atau gaya hidup minimalis. Ya, penting sekali untuk kita dalam melakukan sesuatu didasari oleh ilmu. Nah, untuk mencari referensi yang sesuai sekarang sudah sangat dipermudah. Jadi kalian bisa mencari di sosial media, baik itu di Instagram, di YouTube, ataupun kalian bisa mencari di mesin pencarian artikel-artikel yang memuat tentang minimalisme. Kalau aku sendiri, awalnya aku cari-cari di Instagram, di YouTube, ataupun di Google cara untuk memulai hidup minimalis dan tips-tips lain yang sesuai. Kemudian setelah sekian lama dari melihat beberapa video, ternyata ada yang merekomendasikan beberapa buku terkait dengan minimalisme. Nah, aku merekomendasikan 3 buku yang sesuai untuk kalian yang ingin memulai hidup minimalis. Nah, buku yang aku punya, yang pertama, awalnya aku membeli Marie Kondo, yaitu The Life-Changing Magic of Tidying Up. Buku yang pertama ini sebenarnya bukan terkait langsung dengan minimalisme, tapi buku ini lebih kepada cara berbenah ala Jepang yang dikemukakan oleh Marie Kondo dengan metode yang terkenalnya yaitu metode KonMari. Namun setelah aku mencari-cari hashtag tentang KonMari di Instagram ataupun di YouTube, nanti akan muncul artikel ataupun video-video terkait lainnya, tidak hanya tentang KonMari tetapi juga tentang bagaimana cara hidup minimalis. Jadi meskipun ini tidak terkait dengan minimalis secara langsung, tapi ketika aku mencari artikel ataupun video tentang KonMari, maka yang muncul di situ juga ada beberapa video tentang minimalis. Buku yang kedua yaitu berjudul Seni Hidup Minimalis karya Francine Sheh. Buku ini adalah seri terjemahan yang kalau nggak salah judul aslinya The Joy of Less. Kemudian yang terakhir, ini adalah karya dari Fumio Sasaki, seorang minimalis dari Jepang, yang bukunya berjudul Goodbye Things, Hidup Minimalis ala Orang Jepang. Nah, untuk kedua buku ini memang mengkhususkan tentang cara hidup minimalis dari versi beliau masing-masing. Ini sangat bagus, jadi layak dibaca. Kalau kalian punya budget lebih, kalian bisa membeli buku ini. Tapi kalau tidak, ya nggak usah khawatir. Kalian bisa cari alternatif referensi yang lain, yaitu di sosial media, bisa di Instagram atau di YouTube. Atau kalau misalnya kalian penasaran dengan isi dari ketiga buku itu, kalian bisa cari artikel atau video di YouTube tentang review dari ketiga buku itu. Yang berikutnya adalah decluttering atau berbenah. Menurut Marie Kondo dalam bukunya The Life-Changing Magic of Tidying Up dijelaskan bahwa metode decluttering yang paling efektif adalah dilakukan secara sekaligus dan dalam satu waktu. Hal ini dimaksudkan supaya barang-barang yang kita pilah-pilah itu benar-benar kelihatan semuanya dan kita fokus untuk mencari mana yang benar-benar kita perlukan. Di samping itu, kalau berbenah dalam satu waktu akan langsung kelihatan barang-barang itu nanti akan tertata dengan rapi, begitu juga dengan ruangan yang akan terlihat lebih rapi dan lapang.
Kalau misalnya ada tips yang menganjurkan berbenah sedikit demi sedikit, itu akan mengakibatkan kita berbenah setiap hari. Jadi menurut Marie Kondo itu tidak disarankan. Tips yang keempat, yaitu beritahu pasangan atau keluarga tentang niatan kalian untuk memulai hidup minimalis. Menurutku ini sangat penting supaya pasangan atau keluarga kalian juga ikut mendukung dari keputusan kalian itu. Nah, selain itu, mungkin setelah kalian memulai hidup minimalis akan banyak hal yang terjadi, akan banyak hal yang berubah, bahkan mungkin perubahan itu secara ekstrim atau drastis sekali dan akan mengagetkan keluarga atau pasangan. Jadi penting sekali dari awal kalian memberitahu keinginan kalian tersebut. Tips yang selanjutnya yaitu batasi jumlah barang yang kita punya. Jadi setelah decluttering selesai, jangan lupa kita buat aturan untuk diri kita sendiri, yaitu dengan membatasi jumlah barang yang kita punya. Ini penting sekali supaya proses dalam menjalani hidup minimalis itu benar-benar berkelanjutan. Jadi perlu ada aturan khusus yang membatasi diri kita dalam memiliki suatu barang. Tetapi aku tidak akan menentukan jumlahnya karena tiap orang pasti beda-beda. Jadi silahkan tentukan sendiri, yang penting adalah konsistensi. Tips yang selanjutnya adalah sederhanakan aktivitas sehari-hari. Jadi kalau menurut aku pribadi, kalau kita ingin memulai hidup minimalis, penting sekali kita mensortir aktivitas-aktivitas yang sekiranya terlalu membuang-buang waktu atau terlalu membuang-buang biaya, dan kita ganti dengan aktivitas yang lebih bermanfaat. Nah, itulah yang aku maksud dengan menyederhanakan aktivitas sehari-hari. Tips yang selanjutnya adalah buatlah perencanaan dan pelaporan keuangan. Biasanya kalau misalnya kita sudah mulai hidup minimalis, cara pandang kita tentang uang akan berubah. Biasanya yang tadinya konsumtif cenderung akan lebih hemat. Nah, kalau misalnya kalian imbangi dengan membuat perencanaan dan pelaporan keuangan bulanan, hal itu akan semakin menyemangati kita dalam menjalani hidup minimalis, karena mungkin kita akan terkaget-kaget kalau pengeluaran kita hari demi hari, bulan demi bulan akan semakin lebih hemat. Dan tentunya kalau pengeluaran lebih hemat, tabungan kita atau saving kita akan semakin meningkat. Tips yang berikutnya adalah ubah pola konsumsi. Ya, setelah menjalani hidup minimalis, kalian tentunya akan semakin selektif dalam membeli barang. Nah, oleh karena itu, ubahlah pola konsumsi kalian menjadi yang tadinya belanja berdasarkan keinginan, menjadi belanja berdasarkan kebutuhan. Dan tipsnya adalah belilah fungsi bukan gengsi. Selain itu, belilah barang berdasarkan kualitas bukan kuantitas. Jadi meskipun mungkin harganya akan lebih mahal sedikit, tapi dengan kualitas yang lebih bagus tentunya barang itu akan lebih awet, dan sehingga kita tidak akan cepat membeli barang-barang baru lagi. Tips yang selanjutnya adalah beri sentuhan tanaman hijau di dalam rumah. Jadi kalau misalnya kalian rumahnya memiliki pencahayaan yang bagus dan cocok untuk dilengkapi dengan tanaman hijau, kalian bisa menambahkan beberapa tanaman hijau di dalam rumah. Di samping untuk menambah keindahan, tanaman hijau juga bisa menyegarkan udara yang ada di dalam rumah serta memberikan efek ketenangan bagi pemiliknya. Karena biasanya kalau orang yang sudah menjalani hidup minimalis itu biasanya lebih menyukai ketenangan. Tips yang selanjutnya adalah jangan tunggu punya rumah berdesain minimalis. Ya, kalau kalian ingin memulai hidup minimalis, kalian mungkin akan mencari referensi terlebih dahulu. Dan biasanya kalau kalian mencari referensi tentang cara hidup minimalis, misalnya kayak video orang-orang yang memang sudah menjalaninya, biasanya rumah-rumah mereka itu memang sudah berdesain minimalis. Catnya putih, perabotnya benar-benar sangat minimalis ya, desainnya bagus seperti itu. Dan mungkin kalian berpikir, aku tidak cocok nih kalau misalnya aku mulai hidup minimalis, soalnya rumah aku belum seperti mereka. Nah, nggak usah khawatir, aku juga sebenarnya rumahnya tidak berdesain minimalis, rumahnya biasa aja. Bahkan aku tinggal di kampung, di desa, di kota kecil lah pokoknya. Dan rumahku jauh dari kata minimalis, tapi karena memang aku ingin sekali memulai hidup minimalis, jadi kayaknya nggak usah lah menunggu untuk
rumah desainnya minimalis. Jadi kalau misalnya referensi yang aku baca atau mungkin video-video yang aku tonton, mereka semuanya rumahnya cat putih, desainnya minimalis, bagus, interiornya bagus, ya itu mereka. Tapi ya aku nggak seperti itu, karena kalau misalnya menunggu seperti itu ya mungkin aku nggak akan segera memulai. Tips yang terakhir untuk memulai hidup minimalis adalah jadilah diri sendiri. Ya, kenapa harus jadi diri sendiri? Karena memang di dalam cara hidup minimalis itu tidak ada standar baku tentang jumlah barang, tentang desain rumah dan sebagainya. Jadi semua punya standar masing-masing. Nah, kalaupun misalnya kalian melihat video-video orang-orang yang sudah memulai hidup minimalis, antara satu orang dengan yang lain pasti berbeda-beda standarnya. Jadi kalian gak usah khawatir, gak usah terlalu menilai atau mengikuti mereka secara 100%, tapi ambil yang sesuai untuk kalian dan buang yang tidak sesuai. Lalu jadilah minimalis ala diri sendiri. Demikian tadi tips cara memulai hidup minimalis, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe di channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.